menjelaskan tentang kearifan lokal yang terdapat di Pontianak, Kalimantan Barat sebagai kebudayaan etnis Jawa. Di sini saya akan membahas lebih mendalam terkait tentang upacara siraman. Mungkin ada yang masih belum tahu apa itu upacara siraman. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian upacara siraman. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu upacara siraman. Menurut salah satu ahli, yaitu Hamdani, upacara siraman pengantin budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sangskreta, yaitu budayanya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuklah sistem agama dan politik, adat istiadat bangsa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menggambarkannya diwariskan secara generasi. Hasil dan seni dari budaya kesenian ini kemudian terciptalah suatu karya sastra yang dapat dinikmati keindahannya, yang dapat dinikmati dengan indera penglihat dikas, yaitu mata. Etnografi, metograd, kelompok sosial budaya. Etnografi tidak menggambarkan teori, tidak mengkaji fenomena, riwayat hidup seseorang ataupun kasus, melainkan mengkaji mengenai budaya. Hal ini dapat diartikan bahwa etnografi merupakan kajian artefak, pola tindakan, pola gagasan, ataupun sistem nilai suatu kelompok sosial sebagaimana yang terjadi lingkungan konsep budaya itu sendiri. Melihat realita yang ada, sepertinya banyak dari mereka, yaitu suku Jawa yang berdomisili di luar Pulau Jawa, kurang mengenal makna upacara siraman sebenarnya. Salah satunya penyebab, yaitu mereka terlalu lama tinggal di luar daerah Pulau Jawa dan kurang mencari tahu adat dan kebudayaan suku Jawa, termasuk siraman, sehingga secara garis besar bisa disimpulkan kalau tidak semua suku Jawa mengenal makna upacara siraman dengan baik. Untuk itu, bukan kamu suku Jawa yang belum mengetahui makna upacara siraman dan kamu suku lainnya yang ingin tahu seperti apa upacara siraman beserta makna dan bentuknya. Dalam upacara ini terdapat banyak makna serta simbolis yang berisikan makna kehidupan bagi pasangan pengantin. Siraman secara harfiah memiliki arti mengguyur. Upacara adat siraman dilakukan sebelum melakukan ijab kabul. Siraman memiliki makna membersihkan secara fisik maupun mental bagi kedua pengantin yang akan menikah. Hal ini bertujuan untuk membersihkan segala hal negatif yang dianggap mengganggu proses nikahan dan ijab kabul. Proses siraman biasanya dilakukan pada pukul 10.00 sampai 15.00 sehari sebelum dilakukannya ijab kabul. Pada waktu ini diyakini sebagai saat ketika bidadari turun ke bumi untuk mandi. Pengantin membawa kesan cantik. Tentu sangatlah tepat apabila proses mandi atau siraman dari pasangan pengantin tersebut dilakukan bersama dengan para bidadari. Selain penyucian diri, siraman juga memiliki makna memohon petunjuk serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk perjalanan kehidupan pernikahan kedua pengantin. Selama proses siraman berlangsung, dilakukan doa-doa guna memohon keselamatan dan anugerah. Siraman juga memiliki tanda bahwa pasangan pengantin telah bertekad bulat dan siap untuk berperilaku bersih, baik perkataan, perbuatan maupun pikiran. Adapun urutan kegiatan dalam upacara siraman adalah sebagai berikut. Penyebaran atau penaburan
Penyebaran atau penaburan kembang setaman pada wadah berisi air yang akan digunakan untuk upacara siraman. Kemudian 2 buah kelapa yang terikat dimasukkan ke dalam wadah air untuk disiram. Pasangan pengantin yang telah memakai pakaian adat untuk siraman kemudian akan dijemput oleh kedua orang tuanya dari kamar pengantin serta diantarkan dan digandeng menuju ke tempat siraman. Sementara para penisepuh mengiring dari belakang sembari membawa ubarampe atau jaring gerompol 1 lembar, nagasari 1 lembar, handuk serta padupan. Kemudian acara pun dimulai dengan doa. Orang tua pengantin melakukan proses penyiraman menggunakan air yang telah disiapkan oleh penisepuh. Orang pertama yang melakukan penyiraman adalah sang ayah. Dari kedua calon mempelai kemudian dilanjutkan dengan sang ibu. Terakhir penisepuh yang akan melanjutkan penyiraman kepada pasangan pengantin sekaligus memberikan berkah kepada pasangan pengantin. Pada akhir upacara siraman, juru rias ataupun sepuh yang diminta akan mengeramasi pasangan pengantin dengan landa merang, santan kanil, serta banyu asam. Kemudian tubuh pengantin akan diluluri dengan konyoh dan dibilas kembali hingga bersih. Setelah itu pasangan pengantin pun akan berdoa. Juru rias diminta untuk menguncurkan air dari dalam kendi yang digunakan pengantin untuk berkumur sebanyak 3 kali. Kemudian kepala pengantin akan dikuncurkan air kendi sebanyak 3 kali serta pembersihan wajah, leher, telinga, tangan dan kaki sebanyak 3 kali hingga air kendi habis. Kemudian juru rias akan memecahkan kendi tersebut di depan kedua orang tua mempelai dan mengucapkan wis pecah pamore. Selanjutnya pengantin dibawa ke kamar pengantin dengan digandeng oleh kedua orang tuanya. Setelah semuanya selesai maka terlaksanakanlah tradisi siraman pengantin yang dilakukan masyarakat suku Jawa. Deskripsi siraman dari kata siraman yang artinya mengguyur atau mandi. Banyak sekali ritual mandi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama ketika akan melakukan sebuah upacara budaya siraman. Mandi dalam kehidupan sehari-hari dilakukan agar orang menjadi bersih adanya. Segala kotoran yang melekat di badan akan hilang, tersapu oleh air dan sabun. Akan tetapi, hakikat dari mandi atau siraman dalam upacara pengantin adat Jawa tidak hanya sekedar membersihkan wadang kurang baik, membersihkan segala gangguan agar supaya pada saat proses ijab kabul tidak lagi ada aral yang melintang. Pengantin agar dapat memulai hidup baru dengan keadaan yang bersih dan suci. Filsafat Jawa adalah ngudi kawicaksana dengan mengetahui awal dan akhir kehidupan dari segala dosa. Artinya harus melakukan piwulang keutamaan dengan ketidak lupa pada Tuhan. Secara rasional siraman atau mandi mempunyai pengaruh secara fisik. Badan yang loyo akan menjadi segar apabila terkena air siraman. Indera penciuman akan terpuaskan dengan wanginya bunga-bunga spiritual yang ada di kendi. Indera peraba dapat menikmati segalanya. Air yang menyapu tubuh. Indera penglihatan menjadi bagaimana melihat air yang diberi berbagai macam bunga, biasanya dengan diiringi musik gamelan maka gelombang. Baiklah, dalam hal ini dapat saya simpulkan bahwa perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang penting dan sakral dalam kehidupan semua manusia. Seperti halnya mengenai upacara siraman pengantin budaya Jawa. Upacara siraman ini merupakan adat ritual warisan nenek moyang yang ada di dalamnya. Jarang dibicarakan siraman dari kata siram yang artinya mengguyur atau mandi. Banyak sekali ritual mandi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutamanya ketika akan melakukan sebuah upacara budaya. Tata cara upacara siraman pengantin ini mempunyai 3 tujuan, yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk, makna, dan fungsi simbol yang meliputi sanji, kendiri, sungkeman, siraman, dan dodolan dawet. Upacara siraman pengantin merupakan suatu budaya yang telah lama berlangsung secara turun-temurun.
kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjaga dan melestarikan budaya sebagai tradisi setempat yang dapat dijadikan kebanggaan masyarakat Indonesia. Simbol merupakan suatu yang mempunyai arti berdasarkan ketentuan bersama dalam suatu masyarakat. Bentuk simbol yang dapat terdapat dalam penelitian ini meliputi sesanji, kenduri, singkeman, siraman, dan dodolan dawet. Bentuk simbol sesanji merupakan sejenis persembahan kepada arwah nenek moyang yang pada upacara adat ini. Di kalangan penganut kepercayaan kuno seperti suku Jawa, kenduri merupakan perlengkapan selamatan dan doa yang dipanjatkan untuk meminta kelancaran acara. Sungkeman merupakan bentuk rasa hormat anak kepada orang tuanya. Siraman melancarkan acara ritual dan Jawa calon pengantin sebelum melakukan ijab kabul. Sedangkan dodolan dawet merupakan cara orang tua mengajarkan anak untuk mencari rezeki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.